direktur termuda di UT. Bahwa akses pendidikan ini harus bisa dijangkau oleh masyarakat yang ada di kepulauan, yang memang aksesnya sulit, Pak. Orang bisa dikenal dunia itu karena tulisannya. Iya. Orang bisa mengenal dunia karena baca. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di talk show Menyeduh Mimpi. Kawan-kawan, jadi kemarin talk show terakhir rupanya sambutannya luar biasa, dan yang menarik adalah kita dapat respon sangat positif gara-gara Pak Azhar di salah satu keterangan beliau menyatakan beliau adalah alumni UT, dan saya dapat respon dari direktur UT wilayah Riau. Beliau langsung nelpon gitu, wah rupanya alumni UT ya. Jadi alhamdulillah kita kemudian gayung bersambut. Kali ini kita undang beliau untuk mengeksplor lebih jauh sebetulnya mengenai bukan hanya UT ya, tapi sisi beliau sendiri. Beliau ini adalah Gen X. Kalau kemarin narasumber kita adalah generasi baby boomers gitu ya, yang sudah berhasil menyeduh mimpinya, merealisasikannya. Nah, ini kita ada narasumber Gen X. Beliau direktur termuda di UT. Kemudian mimpi-mimpinya sudah banyak lah ya. Jadi nanti biar mengenalkan sendiri. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih. Pertama terima kasih itu responnya ya. Jadi alhamdulillah. Mas Iqbal itu langsung nelpon waktu itu. Nah Mas Iqbal, saya panggil Mas nggak apa-apa ya, karena memang generasinya ini. Ya. Jadi ngomong-ngomong nih, Mas Iqbal kan direktur termuda ini ya dari UT, Universitas Terbuka, yang menurut saya universitas yang sangat luas jangkauannya. Ya. Nanti bisa cerita sedikit mengenai itu. Nah, pertanyaan saya, emang dari kecil cita-cita menjadi dosen atau gimana? Ya, terima kasih Pak Akson atas pertanyaannya dan undangannya di Tekotara, luar biasa. Ini tempat ngopinya anak-anak muda maupun yang luar biasa nyantai di sini. Tempatnya adem. Terima kasih. Dan fasilitas semuanya ada, sholat segala macam, apalagi wifi-nya kenceng, itu yang dicari. Dicari ya. Jadi saya bisa ngantor di sini sambil saya tanda tangan tadi TTE, tanda tangan elektronik, itu semuanya bisa di-handling dari sini. Cocok dengan UT ya? Iya. Nah, nanti bisa dieksplor lebih jauh ini Universitas Terbuka ini. Jadi cita-cita saya itu nggak kebayang dulu waktu saya masih kecil, saya masih usia bahkan belasan, saya SMA, saya nggak kebayang dulu mau pengen jadi seorang pengajar atau dosen. Pendidik. Ya. Waktu itu ibu saya pernah ikut PLPG, Mas. Apa itu PLPG, Mas? Pelatihan guru. Oh, oke. Oh ya. Guru kan sebelum dapat sertifikasi harus dilatih dulu di karantina di Semarang. Kemudian beliau bertanya sama pengajarnya waktu itu, profesor, saya lupa namanya. Beliau sampaikan, Prof, saya kok terharu sama Bapak gitu. Gelarnya sangat banyak sekali. Ya kan. Nah, di situ mungkin ibu saya itu, Bu, ibu nggak usah mikir seperti itu katanya. Ini mungkin ibu saya nanti akan lihat videonya seperti ini, mungkin dia akan flashback ke belakang. Nah, saya doakan anak ibu bisa nanti seperti saya. Gitu ya. Makanya saya tuh bertanya-tanya itu, kalau memang biasanya anak kecil itu kan cita-citanya jadi pengusaha, jadi dokter, insinyur. Kalau aslinya cita-citanya dulu apa, Mas? Dulu memang pengennya jadi apa? Saya meneruskan usaha dari orang tua waktu itu ya. Waktu itu ibu guru, bapak seorang pengusaha di sektor hasil bumi. Hasil bumi. Jadi saya terbiasa kecil diajak sama bapak itu panen di suatu tempat. Saya ikut naik pickup waktu itu. Terus saya bisa nyetir, diajarin nyetir.
saya ikut, saya bagian ngelangsir waktu itu, ngelangsir dari gudang sini ke gudang sini. Kemudian ikut bapak lah wira-wiri, jemur, terus ngangkat segala macam. Nah waktu itu ya biasa kita membantu orang tua. Dan kemudian saya kuliah di ilmu pemerintahan waktu itu. Ya, pemerintahan waktu itu zaman 2000 ilmu pemerintahan kurang tren Mas. Taunya kan ekonomi, perbankan. Waktu itu bapak dicandain sama koleganya. Anakmu mbok sekolah ke bahasa Jawanya ya. Anakmu mbok sekolah ke pemerintahan itu sampai dadi opo? Karena waktu itu orang kan cenderung di ekonomi sebagai manajemen segala macam. Pemerintahan mau dadi opo? Ya sudah, wong anaknya sukanya itu kok bilang gitu. Ya sudah gitu. Dan selalu saya dimotivasi bapak itu kalau saya malas kuliah, selalu bapak bilang nggak usah gitu. Nang, sekarang bapak yang kuliah, kamu yang kerja. Gitu ya. Dibalik gitu. Iya, dibalik. Kalau dulu kecil candaannya waktu saya malas sekolah, itu nang wes kowe tak tukokno wedhus sayangan wedhus ya. Ya namanya bapak orang desa. Orang desa, bapak juga tamat SD waktu itu gitu. Jadi ya candaan orang desa seperti itu, Pak Hasan. Ya, menarik ini. Jadi dengan background orang tua yang lebih ke arah pengusaha pengusaha tradisional malah. Tradisional. Ini kok bisa tersesat ke jalan yang benar menjadi pendidik, ini gimana ya? Nah, ini memang long story. Nah, ini silakan bisa diceritakan. Long story dan ini adalah mystery of life. Ya, jadi kita saya selesai S1 dengan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta waktu itu. Muhammadiyah, saya memang kecil di lingkungan Muhammadiyah. Bapak itu ketua PDM di Muhammadiyah Kudus. Dan orang Kudus ini berarti. Ya, Kudus. Oh, ini tempatnya orang suci-suci. Kudus. Jadi kemudian setelah selesai S1 saya pamit. Waktu itu saya punya teman dekat yang sekarang jadi istri saya. Teman dekat, dan saya bilang kalau saya mau merantau Pak ke Bengkulu waktu itu, Sumatera. Oh gitu, lulus langsung merantau? Iya, merantau ke Bengkulu. Saya menikah dan saya tinggal di Bengkulu. Saya pamit sama bapak saya nggak akan bisa ini nerusin bapak loh, sesuai dengan schedule awal. Iya. Cita-cita awal meneruskan usaha keluarga ini. Bapak support. Apa yang kamu teruskan usaha bapak? Gini nggak ada itu. Udah, terserah kamu. Udah, saya ke Bengkulu. Setelah menikah Bengkulu, dan saya observasi di sana. Kemudian sambil saya mengembangkan usaha di sana. Gitu. Saya waktu itu. Jadi darah pengusaha masih mengalir. Masih mengalir. Saya waktu itu saya punya usaha berkaitan dengan kepiting yang di laut, apa namanya itu? Rajungan, bukan? Rajungan, yes. Rajungan. Ya. Karena saya melihat sektor kelautan di Bengkulu itu sangat luas, belum tergarap ini Mas. Kalau pengusaha ikan banyak, tapi untuk pengusaha rajungan sedikit. Waktu itu rajungan kita belah, kita bersihkan, kita popeli dagingnya, dan itu kita kirim ke Jakarta. Dan ternyata itu dibikin kosmetik. Oh, bukan dimakan? Bukan dimakan, dibikin kosmetik, dikirim ke Singapura. Oh alah, ya. Luar biasa. Ya, sambil kemudian saya sekolah S2, sambil sekolah S2. Udah, singkat cerita, mulai dari usaha sektor kelautan tadi, kemudian saya kenal pengusaha-pengusaha teman, saya juga sekolah, kemudian saya bolak-balik itu, kemudian saya juga karena waktu itu ada orang tua dari istri, kakak mamah itu seorang anggota dewan di sana, ketua dewan di daerah Pemekaran Baru. Ya, kita sambil menyelami dunia proyek di sana. Seperti apa? Saya punya CV, punya ini CV perusahaan. Saya ikut aja. Nah, ikut, saya kan coba. Oh, seperti apa sih? Nah, saya dapat proyek ini saya kerjakan dengan baik.
kerjakan dengan baik, segala macam birokrasi saya lakukan sambil menyelami karena saya kan di Magister Administrasi Publik. Ya. Saya tulis itu dalam sebuah tugas akhir. Tugas akhir ya. Ini S2-nya ini. Iya, S2-nya. Gitu. Jadi saya praktek sebagai pengusaha, sebagai pemborong orang bilang itu, mengerjakan perumahan, mengerjakan untuk dinas perumahan kepala dinas di kabupaten, salah satu kabupaten nggak saya sebutkan namanya, kemudian dapat bronjong apa itu untuk pelapis tebing segala macam. Saya kerjakan dengan mutu yang bagus, tukang yang bagus. Jadi saya nggak ada mikir terlampau panjang waktu itu. Ada proyek pipa, kita ikut segala macam. Nah, pengusaha Pak, namanya ya pengusaha, kita bermitra dengan siapa saja, dengan bank, walaupun saya itu relax saja. Udah selesai begitu semuanya. Selesai S2 ada formasi dosen. Oke. Karena S2 saya linear, ini buat teman-teman saya berpesan kepada anak-anak yang baru lulus S1, sebisa mungkin nanti S2-nya harus linear. Karena teman-teman bisa kompetisi di level untuk menjadi seorang pengajar. Kalau Anda nggak linear, S2-nya MM, S1-nya teknik, nah itu secara administratif kalah kita Pak. Nah itu, setelah itu singkat cerita ada formasi sebagai dosen di Universitas Buka. Saya iseng daftar dari 100. Ini iseng-iseng ini ya? Iya. Jadi tersesatnya betul-betul tersesat lah. Untung tersesat di jalan benar ini. Waktu itu mama saya kan, ini untuk mama juga, ada pesan juga mama. Bal, kalau kamu mau jadi anak mama, jadilah PNS gitu ya. Jadi kalau pengusaha itu katanya bukan anak mama. Ya sudah, nggak apa-apa, kita coba katanya. Ada 2, Universitas Bengkulu menerima formasi dan Universitas Terbuka. Saya waktu tes bersamaan, saya ngambil di Universitas Terbuka. Dari 100 sekian, 114 atau 140 kalau nggak salah, keterima yang S2 itu 14 termasuk saya. Kita ada pilihan mau ditempatkan di seluruh Indonesia Pak. Kan memang UT kan seluruh Indonesia ya. Tekan kontrak seluruh Indonesia. Kita diterima waktu itu di Bengkulu 3 orang, satu tempatin di Padang, Sumatera Barat, saya di Bengkulu, teman saya di Serang. Nah sekarang lagi teman-teman satu angkatan saya lagi ngambil doktor semua. Sampean sudah selesai. Sudah selesai. Luar biasa. Itu ceritanya. Kemudian kita di Bengkulu berapa tahun di sana, udah 13 tahun, dari 2009 sampai 2014. Kemudian saya putuskan untuk studi lanjut S3 di Diponegoro. Itulah menjadi sebuah dosen sejati, seorang doktor, dan saat ini saya juga sudah mengurus jabatan fungsional dengan membuahkan beberapa artikel kemudian yang bisa untuk menaik ke jabatan fungsional. Jadi dosen itu ada tenaga pengajar pertamanya, tenaga pengajar naik pangkat ke menjadi lektor, ya kan? Lektor. Asisten ahli dulu, tenaga pengajar, asisten ahli, kemudian lektor kepala. Saat ini saya udah lektor kepala. Setelah lektor kepala, guru besar. Itu mentok sudah. Kalau itu sudah guru besar, sudah guru besar, sudah paling sakti lah ya. Ya, di dunia pendidikan. Ini kan panggilannya profesor. Kalau lektor kepala masih associate profesor. Berarti jenengan sekarang associate profesor. Yes. Associate profesor termuda juga ini udah di UT ini. Ya masih banyak yang lebih dari saya. Dari saya mungkin banyak. Itu ceritanya begitu. Terus setelah saya S3 selesai 2017, dari 2014 2017 saya selesai tepat waktu Pak. Ya, saya punya motivasi, semakin saya lama sekolah, keluarga saya semakin menderita. Karena harus prihatin semua Pak. Ya, udah tepat waktu 2017. 2018 saya ditugaskan oleh Pak Rektor UT Universitas Buka, Prof. Ojat Darojat, Embus PhD, untuk ditugaskan di UT Pekanbaru sampai saat ini. Itu sebagai direktur ya? Sebagai tugas tambahan sebagai direktur Universitas Buka. Kalau tugas utamanya adalah sebagai dosen. Ya, itulah mungkin kita nanti explore mimpi-mimpi di Riau apa yang sudah kita lakukan. Nah ini kan
Mas Iqbal ini masih muda, mimpinya udah banyak yang tercapai nih kan gitu ya. Ya. Sebetulnya kiat merawat mimpinya itu apa kiat-kiatnya? Tadi ada nggak mau keluarga menderita lah, suka tepat waktu. Ada yang lain lagi nggak? Bagaimana menyemai, merawat mimpi, nanti menyeduhnya. Kita menyeduh kopi. By the way, mau pesan apa ini? Biasanya ini Mas Iqbal kan pesannya itu 5R74. Itu kopi khususnya Tek Utara ya. Ya, kopi Duri kalau kopi Duri ya. Itu adalah nomor sumur pertama di Duri. Saya coba cari pengen tehnya. Teh ya. Tadi siang saya udah ngopi di rumah. Saya coba tehnya yang di sini yang paling andalannya apa? Di sini ada, kalau kita ngomong teh, kita ada teh premium. Coba dikasih white tea ya. Siap. Nah, sambil kita tunggu kita teruskan ngobrol-ngobrolnya ya. Ini white tea ini premium kita Mas. Jadi dia leafnya itu pakai silver needle gitu ya. Wah, luar biasa. Ya. Nanti coba dirasakan. Nah, tadi ngelanjutin ngobrol kita Mas Iqbal. Jadi gimana kiat-kiat tadi merawat, menyemainya ya, menyemai mimpi-mimpinya, kemudian merawatnya dan sampai akhirnya berhasil. Ya, ibarat begini, semua ini kalau kita kaitkan itu berkat doa-doa wanita-wanita kita, Pak. Oke. Jadi ada ibu saya, mama saya, mertua saya, dan istri saya. Itu. Jadi waktu saya ditugaskan di Pekanbaru, saya masih sendiri waktu itu 1 tahun lebih. LDR lah ya. Di LDR. LDR. Walaupun UT kan distance education, dites juga. Dites ya. LDR. Bayangkan kita sudah LDR-an selama hampir 3 tahun. Waktu itu ngambil doktoral, uji coba lagi. Tambah 1 tahun lagi. Tambah 1 tahun lagi, enggak apa-apa, kita coba. Disitulah kita memetakan, explore. Jadi saya selalu komunikasi dengan ibu saya, dengan istri saya, supaya semuanya nanti kita bisa pindahkan ke Pekanbaru. Nah, istri saya juga di seorang ASN dan di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Jadi yang pertama anak-anak dulu saya urus, Pak. Anak-anak dulu kita pindahkan sekolahnya saat ini segala macam, sampai sekarang dia sudah SLTA dan yang kecil perempuan itu di SD. Gitu. Jadi mulai dari situ kita punya ketenangan hati, fokus. Kemudian kita punya link, punya jejaring yang kalau di UT kalau nggak punya teman itu malah masalah itu. Tapi kalau punya teman banyak luar biasa. Jadi kita punya teman di seluruh provinsi Riau. Wow, itu. Jadi saya mudah mau akses ke Sungai Guntung, kemudian Reteh, Indragiri Hilir dan kecamatan sampai ke Meranti. Itu saya punya koneksi di sana. Disitulah saya membangun, menyemai mimpi-mimpi untuk mewujudkan bahwa akses pendidikan ini harus bisa dijangkau oleh masyarakat yang ada di kepulauan yang memang aksesnya sulit, Pak. Aksesnya sulit. Nah, itulah yang saya bangun. Saya harus move, saya nggak boleh sakit, saya harus hidup keseimbangan. Mulai dari saya harus atur pola makan, waktu istirahat, karena kita harus mobile kan. Kemudian saya harus kapan saya harus olahraga. Saya lihat itu vlognya Mas Iqbal kan sering belusukan kemana-mana sampai itu kan memang mobilitasnya tinggi. Mas, sama kan sering nge-vlog nih. Nah, sebagai asisten profesor ini, boleh dong di-spill karya tulisnya ada berapa ini sekarang ini? Kan harus nulis nih kan. Kalau jangan-jangan cuma nge-vlog aja. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau vlog itu kan kita untuk memperkenalkan Besar Buka, memperkenalkan daerah-daerah yang selama ini belum tereksplor. Saya nge-vlog di Reteh, saya harus naik Pompong. Ke sungai, ke Kepulauan Meranti saya harus naik speed, sambung lagi kapal kecil harus naik motor 2 jam. Itu perbatasan dengan Malaysia. Itu saya udah sampai sana, namanya Desa Gayung Kiri. Itu kepala desanya adalah alumni Universitas Buka.
Oh, alumni juga? Iya, oh. alumni. Dan beliau memang waktu itu cita-cita ada di vlog saya, itu lulus UT mau nyalon kepala desa, Pak. Ya, karena dengan bantuan vlog itu dia promote bahwa UT ini punya eligibilitas dan punya, kalau dari artikel itu punya novelty, kebaruan. Iya, punya kebaruan apa yang ada dalam diri saya. Supaya bisa diterima masyarakat. Ya. Karena UT bukan sekolah yang biasa-biasa saja, asal sekolah lulus tidak, tapi harus punya passion, perjuangan, dia harus baca, harus ujian, karya tulis, karya ilmiah, karya karil gitu. Nanti kita kupas yang itu. Ini by the way, ini tanknya udah sampai ini. Iya. Silakan. Wah, ini ada timingnya juga. Apa ya, Weti. Ini Weti. Jadi Bapak nanti balikin sentimernya, Ya. Ini sentimernya ada untuk yang 3 menit. Yes. Kita bareng-bareng Ya. balikinnya ya. Ini diputar dulu. Ya. Oke. Ya. 3. Biar kelihatan. Ya, jadi memang supaya waktu seduhnya juga pas. Ini yang butuh presisi. Lain yang daripada yang lain ini. Tidak semua kopi shop punya teh seperti ini. Ini yang lain dari ini yang tadi saya bilang novelty-nya. Iya. Kebaruan. Apa sih yang menjadi sebuah khasnya? Nah, kalau kita di S2, S3 itu ditanya pasti waktu ujian, apa yang membedakan riset orang lain dengan riset Anda? Nah, ini sama kalau di kopi itu. Ini nanti kalau sentimernya udah habis, baru bisa disebut, terus ini penyaringnya diangkat aja. Oke, taruh sini. Oke. Siap. Dulu ya, Pak, ya. Yap. Oke. Terima kasih ya. Ya, kita lanjutkan ngobrolnya ini sambil nanti kita nikmati seduhan. Ya. Jadi kita bantu menyeduh teh dan kopinya, kalau mimpinya seduh sendiri-sendiri. Iya. Jadi yang bisa mewujudkan itu kita. Sebenarnya teman-teman punya passion. Saya mau lanjut studi, kuliah dimanapun Anda berada. Mau kuliah di UT boleh, di luar juga boleh, misalnya di UT. Nah, teman-teman yang dari daerah-daerah tadi, yang dari Indragiri Hilir, Reteh, kemudian Sungai Guntung, kemudian Pulau Kijang, Pulau Burung, itu banyak pulau-pulaunya, Cak. Mungkin Cak belum pernah sampai sana. Belum, saya makanya namanya pun belum tidak terdengar familiar ya. Jadi selalu saya abadikan dalam vlog saya di Dr. Iqbal TV. Itu yang nonton ribuan, Cak. Sampai, Pak, terima kasih komentarnya. Saya kangen sama kampung saya. Dari mana saya gitu? Iya. Saya pernah vlog di daerah Meranti. Itu saya masuk ke kelenteng yang usianya sudah 3,5 abad. Nah, begitu saya buat videonya, ada yang komentar, Pak, saya yang orang Meranti aja nggak pernah masuk dalam situ, Bapak yang tamu malah masuk situ. Ya, kita jelaskan semuanya. Kita pelajari reviewnya, kapan ini dibangun, berapa lama, tenaganya dari mana, ya saya pelajari aja. Nah, berusukan itu ini yang menarik dari seorang Dr. Iqbal ini sebagai direktur tidak hanya duduk di belakang meja tapi betul-betul masuk gitu kan. Harus. Learningnya apa? By the way tadi belum dijawab itu. Berapa banyak sih itu? Jadi kalau saya baca banyak sekali. Jadi nanti sekarang kan era teknologi. Jadi teman-teman yang nonton ini bisa cek di Google Scholar, ketik aja nama lengkap saya. Iqbal Miftahul Mustahid akan keluar semua. Oke. Jadi memang nggak ada di Facebook, di sosial media nggak ada. Karena ini memang tulisan ilmiah. Ilmiah itu di Google Scholar namanya. Dr. Scholar. Google Scholar. Jadi yang teman-teman yang nanti menemukan artikel saya boleh disitasi. Itu supaya menaikkan H-indeksnya. Jadi kalau kita citasi artikel kita, kemudian kita publish, itu H-indeks kita naik. Nah, jadi H-indeks Scopus, H-indeks Google Scholar itu bisa naik. Scopus itu yang punya Elsevier. Elsevier itu adalah perkumpulan jurnal-jurnal yang memang punya reputasi bagus, Pak. Ya mungkin sampean pernah sampai ke luar, ke Amerika segala macam, itu yang punya Scopus memang ya. Elsevier ya. Bayangkan proses bisnisnya luar biasa, menggurita di seluruh dunia. Bahkan
seorang guru besar saat ini, syarat untuk menjadi seorang guru besar, dia harus publish di jurnal terindeks Scopus. Satu syarat utamanya. Syarat utamanya. Ya. Iya, itu. Nah, ini kopi saya sudah datang. Ya, ini yang tadi kopi duri. Kopi duri. Ya, makasih ya. Ya, sumur pertama di Duri. Sumur, nama warnanya seperti minyak. Betul. Jadi gini, ini sedikit spill ya. Memang Tek Utara ini kita bilangnya Mas Iqbal itu tempat transformasi emas hitam. Ya. Jadi karena kami dulu para ownernya ini kan pegawai di perusahaan minyak. Jadi kalau dulu Mas Hitam itu berrelasi ke minyak, sekarang itu kopi dan teh. Nah, kan sama-sama hitam nih. Betul. Nah, kopi ini, produk kopi itu sebetulnya merepresentasikan minyak duri memang. Karena dia pekat itu kan ya. Kalau teh ini minyak minas, ringan. Ringan. SLC kalau terkenalnya ya. Ya sedikit mengenai produk-produk di Tek Utara. Silakan, ini sudah bisa. Udah 3 menit. Sudah 3 menit. Berarti saya ambil saringannya dan kita ambil finish. Luar biasa. Kita ini minyak minas berarti tidak sepekat yang ada minyak di duri. Nah, minyak ringan memang. Minyak ringan. Ya. Nah, Mas Iqbal tadi ya kan, jadi memang secara ini untuk menjadi seorang guru besar itu memang nggak main-main ya, memang ada kriterianya. Jadi kalau ada yang nanya jangan cari tulisan Mas Iqbal di sosial media, tapi carilah di tadi itu kan di ya. Google Scholar atau Akademika ya. Nah, akan ada akademik ada di Google Akademik. Jadi kita buat profil, afiliasi saya Universitas Buka. Dan selalu kita menulis pakai emailnya iKampus. Harus itu karena kita disitulah orang bisa dikenal dunia itu karena tulisannya. Orang bisa mengenal dunia karena baca. Itu. Saya juga nulis juga, tapi betul. Nulisnya level Facebook. Sudah belajar menulis sudah ini sebentar lagi. Bukunya terbit. Tapi ya ini kan sudah mimpi-mimpinya sudah banyak yang terrealisasi nih Mas Iqbal. Masih punya mimpi besar lagi nggak nih? Sebagai seorang pendidik ini. Jadi guru besar, associate professor lah ya. Mimpi seorang dosen itu mencapai puncak karir tertinggi itu adalah sebagai guru besar. Itu mimpian seorang tenaga pengajar seperti kita. Jadi kita memang mulai dari awal itu. Tapi itu memang kita membutuhkan proses yang panjang, butuh perjuangan, butuh ibaratnya battlefield. Kemudian kita juga butuh kolega, masukan dari kolega kita, dari mahasiswa. Kita juga harus sebagai promotor maupun co-promotor untuk kalau membimbing S2 namanya membimbing 1 dan membimbing 2, tapi kalau udah S3 itu promotor, co-promotor 1, co-promotor 2. Nah, itu kita bisa kalau S3 wajib publikasi, Pak. Mahasiswa S3 lulus itu wajib publikasi. Nah, nama kita kan ada situ juga. Harus di situ kan. Tapi kalau untuk kita naik pangkat ke guru besar tadi, kita harus sebagai penulis pertama. Atau co-author. Paling tidak co-author ya. Harus penulis pertama dan itu harus bereputasi, bukan jurnal yang kaleng-kaleng itu bisa dicek sekarang dengan kondisi sekarang. Dan saya masih punya mimpi lagi. Di Riau ini jumlah masyarakatnya sangat banyak dan dari berbagai ada suku, ras segala macam. Dan itu semuanya itu tidak semua punya anak-anak yang lulusan SLTA saat ini. Itu tidak semua, misalkan kita tanya nih kepala sekolah mau diakreditasi, Pak, berapa jumlah siswa dari SMK atau SMA Anda yang melanjutkan ke pendidikan tinggi? Tak bisa jawab itu. Paling yang jawabnya yang terkenal aja, yang mungkin masuk di perguruan tinggi negeri yang di Jawa maupun di UGM dan sebagainya. Itu paling yang mereka terekod di papan aja. Tapi yang tidak
terekod situ, itu nggak tahu jejaknya kemana. Sehingga sekolah nggak punya database. Nah, itulah yang kita sosialisasikan kepada seluruh SLTA, anak-anak fresh graduate saat ini dari tahun 2018, 19, 20, 2021 atau 2022 nanti itu bisa melanjutkan perguruan tinggi ke pendidikan tinggi ke perguruan tinggi yang sesuai dengan kemauannya, program studinya. Nah, contoh kecil, saya punya beasiswa, merekrut mahasiswa beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu dibiayai oleh APBN. UT mendapatkan 2022 ini 750 atau 740 mahasiswa KIP yang bisa kuliah, penerima KIP ya. Ya. UT Pekanbaru termasuk salah satu menerima maksimal 25 orang. Dapat jatah 25 orang. Nah, ini mereka yang mendapatkan akses ini adalah mereka yang memang keterbatasan ekonominya sangat luar biasa. Memang benar-benar nggak mampu, tapi dia punya prestasi di sekolah. Mulai dari prestasi akademik maupun prestasi olahraga maupun non-akademik, semua pendukung siap boleh. Dan harus dia nginput datanya terdaftar di Kartu Indonesia Pintar Sekolah. Baru bisa lanjut itu. Itu saya rekrut di mana, Cak? Di mana itu? Di Kabupaten Indragiri Hulu. Ada 2 lokasi di sana. Yang 2020 ada di Seakar. Sungai Akar, persaingan Jambi. Iya, saya pernah gitu. Batang Gansal ya, jauh itu. Batang Gansal masuk dalam. Itu kita punya sekitar 25 orang. Ada Indragiri Hulu, Seakar, Batang Gansal, Batang Cenaku, kemudian di Kota Rengat juga ada. Mereka dari anak-anak kepala penjaga sekolah yang memang dia pintar, bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia kondisinya tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi tatap muka. Kita ini pendidikan tinggi jarak jauh. Jadi tidak perlu tatap muka. Tapi tak kalah kan ini ya? Nggak kalah karena UT itu semuanya menggunakan teknologi, mulai dari tutoran online, kemudian bagaimana bahan ajarnya, Pak? Bahan ajarnya itu langsung dikirim, Pak. Jadi begitu Anda mendaftar di aplikasi laman SIA UTACID, sia.utacid, Anda isi semua datanya, bikin akun Gmail, aktivasi nama ibu kandung, nomor telepon segala macam, dapat notification segala macam, selesai bayar SPP-nya dan Anda membayarnya di Bank Mitra, BRI, BNI, Mandiri maupun BTN atau di Alfamart, Indomart atau di Tokopedia. Bisa ya? Iya bisa, semuanya bisa diakses. Jadi itu langsung Anda bayarkan SPP-nya, langsung begitu seperti Anda belanja di aplikasi-aplikasi yang lain itu. Begitu Anda submit aplikasi itu, bahan ajar Anda akan dikirim langsung ke alamat Anda. Makanya kita selalu sampaikan bahwa ketik alamatnya yang benar supaya bisa dilacak. Kalau perlu pakai ininya ada lokasi gitu. Monggo Mas, ini diseruput dulu ini. Saya seruput juga kopi durinya ini. Memang mantap. Luar biasa, emang tidak seperti teh pada umumnya yang warnanya coklat, tapi ini memang warnanya putih tapi ini ya. Putih tapi luar biasa. Nah, ini kan tadi ngomong masalah kartu ya kan, kartu Indonesia Pintar kuliah. Kuliah ya. Hasil belusukan Mas Iqbal ini kan kemana-mana kan kayaknya masih banyak rakyat yang belum tersentuh. Nah kebetulan yang belum tahu UT juga masih satu banyak. Belum tahu UT. Terus kemudian fakta yang ditemukan di lapangan banyak juga orang-orang yang butuh disupport gitu ya. Nah kebetulan talkshow ini kerjasama juga ini Mas Iqbal, kolaborasi dengan Lasnas, Lasnas PHR ya. Nah, ada kemungkinan kolaborasi nggak ini? Jadi Lasnas ini punya para muzaki nih, yang pendonor-pendonor gitu. Mana tahu bisa di-link and match-kan ini kan, mimpi besarnya jenengan tentang fakta betapa
kebutuhan untuk mensupport dunia pendidikan di masyarakat yang di pinggir-pinggir itu. Gimana caranya ini? Mungkin bisa ini kan di share di sini. Ya, jadi teman-teman yang memang menonton video ini nantinya, yang belum tahu apa itu Universitas Terbuka. Ya. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 aja, yang diresmikan langsung oleh Pak Harto waktu itu. Oke. Usia kita sudah 38 tahun. Kemarin September tanggal 4 itu ulang tahun yang ke-38. Ya. Kita punya 45 program studi. Ada S1, banyak, ya? S2 dan S3. Oke. Jadi S1-nya ada Fakultas Ilmu Sosial Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Oke. Ada Fakultas Sains dan Teknologi, itu ada Perencanaan Kota dan Wilayah, Sistem Informasi, kemudian Agribisnis, Peternakan, dan banyak lagi. Kemudian ada FKIP yang masih sangat banyak, itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. S2-nya ada S1, ada S2 Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Kelautan dan Perikanan, Bahasa Inggris ada. Ada. Kemudian S3-nya ada Doktor Ilmu Manajemen dan Doktor Administrasi Publik. Mahasiswa kita yang saat ini aktif adalah 412.000 sekian. Di seluruh Indonesia dan layanan luar negeri di 45 negara. Ada juga yang di luar negeri? Ada, 45 negara. Jadi di 45 negara itu, itu teman-teman yang saat ini menjadi bekerja di orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, tenaga migran Indonesia. Diaspora lah ya? Ya, diaspora. Jadi Indonesia. Saya di vlog saya juga ada, saya pernah wawancara teman diaspora kita yang ada di Taiwan, Taiwan. Taiwan. Wah, dia ngambil S1 sastra Inggris. Nah, sekarang sepertinya dia ngambil S2 di UT juga. Luar biasa. Mbak Eti namanya, saya panggilannya Mbak Eti. Hafal. Ya. Luar biasa. Waktu itu saya vlog wawancara dengan Zoom segala macam, itu ada di vlog saya Dr. Bal TV itu. Jadi ini tadi kembali ke Lasnas bahwa kita coba bangun Indonesia ini mulai dari pinggiran seperti yang disampaikan Pak Presiden, dengan sumber daya manusia. Selain infrastruktur, sumber daya manusia. Infrastruktur, Pak Rektor waktu itu ditanya sama Presiden Joko Widodo, Pak Rektor UT butuh apa dari pemerintah? Saya ingat waktu itu Pak Rektor cerita, cuman satu permintaannya, akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, rata-rata sekarang sudah ada mahasiswa UT dan alumni Universitas Terbuka. Karena alumninya UT sekitar 1,7 juta. Mahasiswa aktifnya saat ini 2022.2 412.400 kalau nggak salah. Luar biasa. Banyak. Bagaimana mengelola mahasiswa yang banyak itu tersebar dari seluruh negeri, pelosok negeri. Bagaimana mengelola tutorial webinarnya, bagaimana mengelola tutorial online-nya, ya kan? Bagaimana mengelola bahan ajarnya, itu banyak sudah yang mungkin disampaikan di YouTube channel, dicari aja Universitas Terbuka, itu banyak macamnya. Sudah banyak yang buat vlog. Nah ini pertanyaan ini menarik ini. Nah untuk generasi, sekarang kita bilang kan generasi muda ini kan generasi TikTok gitu kan ya. Betul. Gimana tadi misalnya ini semua jaringan sudah merata ke semua sampai pinggir-pinggir. Nah agar generasi muda itu menggunakan jaringan ini termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi ya. Nah, gimana supaya nggak justru malah kebanyakan TikTok nanti yang sesuatu yang nggak terlalu memberikan nilai tambah lah menurut saya ini. Saya mungkin bias tapi gimana ini? Ada kiat-kiat dari ini jangan Pak kita dokter ini lihat dari perspektif yang negatif. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi kita akan nanti coba jajaki dengan Lasnas tadi. Jadi dan kita punya skema CSR ya. CSR. Jadi Lasnas tadi bagaimana supaya kita para muzaki ini kita gunakan untuk beasiswa
untuk anak-anak di negeri kita yang di pelosok-pelosok itu ya? Di pelosok-pelosok untuk melanjutkan studinya. Jadi boleh SPP-nya langsung dibayarkan aja ke UT. Jadi kita boleh ada skema yang memang SPP-nya dibayarkan oleh pihak ketiga ataupun seperti KIP kuliah tadi, SPP-nya gratis, langsung dibayarkan ke UT. Begitu juga mahasiswa tersebut setiap bulannya mendapat uang saku 700.000. Ya, kemudian ada yang CSR, ya kamu hanya kita bayarin sekolahnya saja. Karena mereka kamu harus bekerja sambil jaga toko, jaga warnet maupun dia usaha di sektor perkebunan. Jadi itu boleh. Silakan. Jadi nanti kita akan coba jajaki dengan Lasnas. Insya Allah nanti waktu Pak WR4 kesini kita ajak ketemu. Kita ajak ketemu. Nanti kita undang juga Kang Agus lah ini bosnya Lasnas. Karena peluang itu kita hablum minan nas, kan? Hablum minawas sudah, hablum minan nas, ya itu dengan membangun. Siapa tahu seperti anak-anak yang KIP kuliah tadi, mereka orang nggak punya, nggak kebayang Pak, sampai orang tuanya saya tanya, saya nggak tahu saya harus bagaimana, anak saya mau kuliah tapi saya nggak punya biaya, sampai berbesmili semuanya, ada di vlog saya semua. Itu, jadi ke depan bagaimana dia bisa mengangkat ekonominya, ekonomi keluarga tadi. Ada yang S1 ekonomi syariah. Nah, di skema dengan Gubernur Pak Samsuar bahwa bank-bank konvensional akan kita rubah semuanya jadi ekonomi dari transformasi menjadi syariah. Kemudian ada yang di Indragiri Hulu tadi program studinya akuntansi keuangan publik. Jadi sektor dia menjadi seorang accounting. Sebuah coffee shop seperti ini butuh accounting. Bapak punya staf perusahaan di lembaga les maupun apa butuh accounting. Wah, itu pasti. Itu. Jadi itu kecamatan butuh accounting juga nih sekarang. Apalagi dana-dana dari itu kan pusat itu kan banyak itu kalau nggak dikelola dengan dana yang desa yang dari APBN yang 1 miliar satu desa itu butuh accounting untuk mengelolanya dengan baik, dengan transparan tadi, dengan dengan akuntansi yang memang benar-benar kredibel tadi Pak, sesuai dengan ilmu akuntansinya, benar kan? Kalau kita bukan orang accounting kan sudah, tapi kalau accounting sudah ada kaidahnya sesuai dengan role itu. Luar biasa. Nah ini Mas Iqbal, sebelum kita tutup nih, pertama terima kasih. Ini banyak sekali. Kayaknya kita mungkin tidak perlu beberapa kali nih ngobrol seperti ini. Ada pesan khusus nggak ini buat generasi muda inilah atau para pendengar atau pemirsa podcast ini? Ya nanti mungkin setelah saya kita eksplor lagi biar teman-teman yang menyaksikan ini kita gali generasi nextnya XY-nya itu adalah mahasiswa yang milenial yang kuliah di UT. Biar dia cerita UT itu kuliahnya seperti apa, bukan saya yang cerita. Saya seperti itu sampai berapa IPK-nya, prosesnya kapan dia mengelola waktu. Karena di UT itu diajarin dulu karena misalkan dari SD, SMP, SMA, kuliah SD, SMP, SMA itu kan tatap muka semua. Begitu masuk UT itu dituntut menjadi pembelajar tangguh yang mandiri, jarak jauh, kan? Pembelajar jarak jauh yang tangguh. Dia harus mandiri. Bagaimana kita siapkan itu? Kita ada namanya LPKBJJ, layanan kesiapan belajar jarak jauh. Itu. Jadi disiapin bagaimana SQ3R, membaca bahan ajar modulnya, buku materi pokok SQ3R. Survei, question, read, reset, and review. Ada di situ, ada bahan aja. Ada. Jadi membaca buku supaya nggak ngantuk, itu begitu. Kemudian bagaimana merekam hasil baca. Kalau dengan usia yang saat ini membaca buku kan ngantuknya itu. Apalagi kita nggak merokok gitu kan. Nah, nggak merokok, itu pasti ngantuk. Tapi ngopi itu. Jadi pesan saya untuk para generasi muda, jadi jangan ragu-ragu
untuk berinvestasi di dunia pendidikan. Anda harus sekolah, karena ke depan bonus demografi yang akan datang, itu dampaknya akan baik untuk kita kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi. Karena nanti di 2040 berarti kan usia produktif lagi banyak-banyaknya. Itu kita misalkan teman-teman kita siapkan dari sekarang dengan pendidikan, khususnya nanti bisa menghadapi persaingan dunia yang akan datang yang semakin ketat. Karena kuliah di Universitas Buka ini sangat terjangkau, tidak lebih dari 1,4 juta. Pendaftarannya hanya Rp100.000 untuk submitnya, 100.000. Kemudian SPP-nya sekitar 1,4 juta, yang S2-nya itu sekitar fully online itu 7.350.000, S3-nya sekitar 12.500.000. Jadi sangat terjangkau. Ya. Itu. Jadi kalaupun nanti buat para muzaki juga kalau mau itu juga terjangkau juga ya, lebih banyak lagi ya yang bisa disupport. Apalagi kita melihat perspektif guru-guru anak usia dini, guru PAUD. UT juga ada S1 PAUD ya. Tapi apa yang terjadi? Antara gap guru PAUD gajinya per bulan 200.000. Keluar 6 bulan sekali. Bagaimana dia bisa survive? Nah, itu perlu dibantu. Karena apa? Guru-guru PAUD yang memang background-nya S1 PAUD tidak banyak. Mereka nyemplung guru PAUD karena kebiasaan aja. Dia nggak punya dasar sebagai S1 PG PAUD. Kalau SD mungkin sudah banyak, tapi kalau PAUD di daerah-daerah, di desa pasti ada PAUD. Nah, itu yang kita harus menjadi kepekaan para nanti di Lasnas, bahwa boleh guru-guru itu bisa kita bantu dari zakat Lasnas tadi. Luar biasa. Ini terima kasih nih Mas Iqbal atas waktunya dan atas kesediaannya ya. Pertama terima kasih atas respon positifnya itu kan. Kaget juga waktu itu dapat langsung respon positif dan langsung bersedia dijadikan narasumber. Jadi itu tadi kawan-kawan bincang-bincang kita dengan Mas Iqbal, Direktur UT untuk wilayah Riau, Direktur termuda. Meskipun masih muda, tapi mimpi-mimpinya udah banyak terrealisasi. Tetapi dia masih punya mimpi besar yang lain gitu ya, yaitu bagaimana membantu dunia pendidikan dan bagaimana mengembangkan kapasitas, capacity building yang ada di wilayah Indonesia ini. Sumber daya manusia. Jadi talk show ini kembali lagi kerjasama dengan Lasnas dan Tekutara. Terima kasih. Dan satu lagi nih, tadi bagi para muzaki Lasnas ya, terbuka opportunity untuk program-program CSR-nya dan program-program zakatnya ya, disalurkan melalui untuk teman-teman yang ada di daerah yang memang tidak mampu. Iya, tidak mampu untuk biaya pendidikan. Iya, kandidatnya juga sudah jelas terscreening dengan baik gitu ya. Nanti kita berikan datanya dan memang kita hadirkan, bisa kita komunikasi, dan itu bisa langsung bekerja sama dengan Universitas Buka melalui nanti dengan Wakil Rektor 4. Oke, nanti kita tindak lanjuti ya. Iya. Jadi baiklah, sore ini kita sudahi talk show kita, Tekutara dan Lasnas. Kita bersama-sama menyebarkan energi kebaikan. Nah, itu tagline-nya Lasnas VHR, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.